Bahkan yang gelarnya SPSI MPSI pun masih belum boleh melakukan praktek psikologi. Apalagi DS yang bahkan gelar SPSI pun belum punya sama sekali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, karena dukungan kalian sangat membantu saya dalam mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Mohon dukungannya dengan cara subscribe seikhlasnya dan klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian bisa mengikuti update video terbaru dari saya. Sebelumnya mohon maaf karena telat upload video baru karena adanya kesibukan lain yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Walaupun terlambat, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang memperingati. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Semoga kita terus dilimpahkan rezeki agar dapat terus berbagi manfaat kepada orang lain. Katanya, tak kenal maka tak sayang. Nah, agar kalian sayang dengan channel Baca-Baca Psikologi ini, saya ingin memperkenalkan diri di video ini sekaligus menjelaskan mengenai profesi psikologi dan praktisi hipnosis. Semoga kalian dapat lebih banyak mengenal psikologi, dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Di video sebelumnya sudah tertera nama lengkap saya adalah Nuh Yusriansyah. Di kampus atau klien saya biasanya memanggil saya dengan sebutan Yusri. Untuk nama entertain, saya menyebut diri saya dengan sebutan Yusrians, diambil dari nama ANS Corporate Indonesia. Nama ANS sendiri diambil dari huruf A dan Z, yang berarti pertama dan terakhir. Ini adalah harapan saya, semoga segala sesuatu yang saya lakukan dari awal dapat mencapai titik akhir dengan sukses. Saya adalah seorang mahasiswa S1 jurusan psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sudah mencapai semester akhir. Mohon doanya dari teman-teman agar saya bisa segera menyelesaikan studi dan melanjutkan ke jenjang profesi psikolog. Selain sebagai mahasiswa, saya juga berprofesi sebagai professional trainer dan hipnoterapis tersertifikasi secara nasional dan internasional. Beberapa sertifikasi saya diantaranya adalah Certified Hypnotist dari The Indonesian Board of Hypnotherapy, Certified Hypnotherapist dari The Indonesian Board of Hypnotherapy, Certified Master Trainer dan Motivator, Certified Reiki Usui Mahapati, dan sertifikasi lainnya yang berhubungan dengan body language, micro expression, dan mind reading. Nah teman-teman, saya memperkenalkan diri tujuannya juga agar teman-teman dapat mengetahui mengenai gambaran profesi di jurusan psikologi. Mungkin saja ada yang masih ingat dengan kasus DS tentang pelecehan seksual yang menyangkut etik profesi psikologi. Di sini saya mohon maaf karena saya tidak akan membahas mengenai kasus pelecehan seksualnya. Karena biarkan ranah hukum yang menyelesaikan masalah tersebut. Yang ingin saya jelaskan adalah mengenai gelar profesi psikologi. Kapan orang itu dapat menyebut dirinya sebagai psikolog? Dengan mengenal profesi psikologi bagi Anda yang non-psikologi dan membutuhkan jasa psikologi, tentu saja akan terbantu agar tidak tertipu oleh oknum-oknum yang menyebut dirinya sebagai psikoterapis dan mencoreng nama baik psikologi itu sendiri. Teman-teman, di jurusan psikologi kita akan mulai dari jenjang S1, Magister S2, lalu mengambil profesi psikolog, dan S3. Nah, di jenjang S1, lulusan psikologi akan mendapatkan gelar sarjana psikologi atau yang disingkat
SPSI dan lulusannya terdaftar resmi dalam Himpunan Psikolog Indonesia atau yang disingkat dengan HIMSI. Nah, pada saat mahasiswa pun, kami mahasiswa psikologi terdaftar resmi di dalam organisasi Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia. Jika dikaitkan dengan kasus DS ini bukanlah lulusan S1 psikologi, dan jelas saja nama beliau pun tidak terdaftar dalam HIMSI. Di sini lulusan S1 psikologi, ketika Anda sudah menyandang gelar SPSI, maka Anda pun belum memiliki hak untuk memberikan intervensi psikologi. Secara sederhananya, belum boleh membuka atau melakukan praktik psikologi. Lulusan S1 psikologi juga disebut sebagai asisten psikolog. Saya ulangi, asisten psikolog. Jadi, jika Anda ingin melakukan konsultasi psikologi, lihatlah gelar lisensi orang tersebut. Jika hanya SPSI dan melakukan praktik psikologi tanpa adanya supervisi dari psikolog, maka itu adalah pelanggaran kode etik psikologi yang telah diatur dalam HIMSI. Setelah selesai S1, kita melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu Magister S2 Psikologi. Di Magister S2 Psikologi ini kita akan mendapatkan gelar yaitu MPSI. Nah, di sini jika Anda telah menyandang gelar MPSI ini, disinilah baru seorang lulusan psikologi itu masih belum boleh melakukan praktik psikologi. Loh, kenapa? Anda baru dapat melakukan praktik psikologi seperti memberikan intervensi psikoterapi, memberikan psikotes, dan lainnya jika Anda sudah mengambil gelar profesi psikolog yang dapat dilakukan jika Anda telah menyelesaikan Magister S2 Psikologi Anda. Jadi urutan alurnya adalah kita mengambil S1 Psikologi terlebih dahulu, mendapatkan titel SPSI, lalu melanjutkan ke Magister S2 Psikologi, mendapatkan gelar MPSI, setelah itu mengambil gelar profesi psikolog. Jadi pada akhirnya gelarnya adalah SPSI, MPSI, psikolog. Bahkan yang gelarnya SPSI, MPSI pun masih belum boleh melakukan praktik psikologi. Apalagi DS yang bahkan gelar SPSI pun belum punya sama sekali. Jadi apakah psikoterapi yang dilakukan DS itu termasuk ilegal? Masih ada kemungkinan lainnya. Jika DS memiliki lisensi soft skill psikologi seperti praktisi hipnoterapi atau lainnya. Karena hipnoterapi adalah salah satu dari sekian banyak intervensi psikoterapi. Jelasnya yang boleh dilakukan adalah praktik hipnoterapi, bukan praktik psikoterapi. Jadi apakah DS adalah seorang hipnoterapis? Sebelum kita membahas itu, sekarang saya akan kenalkan tentang profesi hipnoterapis. Dalam bidang hipnoterapi, kita juga memiliki jenjang pendidikan, yaitu gelar Certified Hypnotist atau yang disingkat dengan gelar CH. Bagi penyandang gelar ini sudah berhak untuk melakukan praktik-praktik hipnosis. Namun praktik yang tergolong sebagai hipnosis non-terapi, artinya bukan ditujukan untuk melakukan terapi kepada orang lain. Anda semua mungkin sudah pernah melihat praktik hipnosis non-terapi ini di layar kaca televisi. Teknik ini masuk dalam kategori state hypnosis. State hypnosis adalah hipnosis yang dilakukan dengan tujuan hanya sebagai hiburan semata. Jadi bukan untuk sebagai terapi, karena efek sugesti yang diberikan bukan efek sugesti yang permanen. Ya, tujuannya sebagian besar adalah sebagai hiburan semata.
Selanjutnya adalah Certified Hypnotherapist dengan gelarnya adalah CHT. Jadi urutan gelarnya adalah CHT. Setelah mendapatkan lisensi ini, barulah Anda boleh melakukan praktik hipnoterapi. Hal ini karena pada CHT diajarkan ilmu hipnoterapi yang lebih advance, sehingga tidak sembarangan orang yang dapat menjadi hipnoterapis. Risikonya sangat besar. Ingat, bukan hanya seorang yang berprofesi sebagai dokter yang dapat malpraktik. Profesi hipnoterapis pun bisa terjadi, apalagi untuk oknum-oknum yang berorientasi pada uang saja. Hanya tampak sembuh sesaat, namun tidak memberikan efek yang permanen, sehingga harus datang lagi untuk konsultasi selanjutnya. Saya berikan contoh oknum servis komputer misalkan. Ketika Anda memiliki laptop rusak, nggak mau nyala, Anda kemudian mendatangi seorang teknisi komputer. Teknisi tersebut memperbaiki komputer Anda agar bisa berfungsi kembali. Namun, akar masalah dari laptop tersebut tidak diperbaiki, sehingga hanya dalam jangka beberapa saat saja komputernya kembali rusak. Pada saat diperbaiki, Anda melihat laptop Anda menyala. Anda bawa pulang laptop Anda gunakan sebagaimana mestinya. Setelah beberapa hari atau beberapa minggu atau bahkan mungkin beberapa bulan, laptop Anda kembali rusak. Hal ini disebabkan karena akar dari permasalahan laptop Anda itu belum diperbaiki sama sekali, sehingga Anda harus kembali lagi ke teknisi servis komputer tersebut. Serupa dengan hipnoterapi, akar permasalahan dari klien itu tidak ditangani dengan baik, sehingga hal ini menuntut klien tersebut harus balik lagi ke hipnoterapisnya dan menjadi pundi-pundi uang tentunya. Jadi apakah DS ini dapat melakukan praktik hipnoterapi? Sayangnya, saya tidak mendapatkan informasi mengenai lisensi soft skill psikologi yang dimiliki oleh DS. Namun, yang saya ketahui adalah nama DS tidak terdaftar di IBH maupun Prahipti. IBH atau kepanjangan dari Indonesian Board of Hypnotherapy adalah lembaga profesi hipnoterapi terbesar di Indonesia dan se-Asia Tenggara. IBH ini didirikan oleh almarhum Bapak Yan Nurindra. Beliau dikenal sebagai hipnoterapis pertama sekaligus menyandang resmi sebutan Bapak Hipnoterapi Indonesia. Beliau adalah guru besar hipnoterapis. Hipnoterapis besar saat ini adalah murid beliau semasa hidupnya, termasuk salah satunya yang terkenal di televisi. Mungkin Anda sudah pernah menontonnya, yaitu Ferdians Setiadi. So proud of you, Pak Yan Nurindra. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk mengirimkan doa atas jasa besar beliau di dalam dunia hipnoterapi yang telah membantu menangani klien-klien yang memiliki masalah psikologis. Setelah meninggalnya Pak Yan Nurindra, terbentuklah Prahipti yang menaungi hipnoterapis seluruh Indonesia. Prahipti ini didirikan oleh Pak Sidney Panji Agung. Sekali lagi, nama DS ini sama sekali tidak terdaftar di IBH maupun Prahipti. Jadi pertanyaannya adalah, praktik psikologi yang dilakukan DS itu berdasarkan izin resmi dari mana? Teman-teman, itulah pentingnya mengenal lebih dekat profesi psikologi dan praktisi hipnoterapi. Semoga dengan menonton video ini Anda menjadi lebih teredukasi lagi agar lebih berhati-hati dalam melakukan konsultasi psikologi ataupun memilih bacaan-bacaan psikologi. Ada juga ya, pernah saya mendapatkan sebuah buku di toko buku yang terbesar di Indonesia
Mungkin Anda juga tahu toko buku ini. Di toko buku tersebut saya mendapatkan buku yang berjudul Psikologi Matematika. Namun setelah saya baca buku tersebut dan saya melihat biografi, saya menemukan bahwa penulis dari buku Psikologi Matematika ini adalah lulusan dari sarjana pertanian. Walaupun ada lisensi soft skill psikologi yang dia cantumkan dalam buku tersebut, namun sungguh tidak etis jika menerbitkan buku yang tidak sesuai dengan background pendidikan Anda, di mana buku Anda itu tentu saja akan dibaca oleh banyak orang yang kemungkinan masih awam dalam psikologi. Ini juga merupakan tips bagi Anda yang senang membaca buku-buku psikologi, seperti buku-buku psikotes. Bagi Anda yang akan melakukan tes psikologi seperti tes PNS atau SBMPTN, itu biasanya kan cari-cari tentang buku-buku psikotes. Buku soft skill psikologi misalkan grafologi, body language, hipnosis, hipnoterapi, dan lainnya. Ketika memilih buku psikologi yang baik, pilihlah buku yang penulisnya memiliki background pendidikan psikologi tentunya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Berikan like-nya jika Anda suka dengan video ini. Jangan lupa berikan juga komentar di bawah. Saya juga suka dengan komentar-komentar yang sifatnya membangun, bukan membuli. Berikan kritik dan saran di komentar atau chat saya melalui DM, Instagram atau WA yang saya terakan di bawah. Teman-teman juga bisa request untuk konten-konten video selanjutnya. Bagusnya kita membahas topik tentang apa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.